البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fi din, azdani wa azzakumullah jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Yang mana sekarang kita akan masuki penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke 144 dari surat An-Nisa atau ayat yang ke 143 dari surat An-Nisa juz yang kelima, masih seputar penyebutan mengenai ciri-ciri orang-orang munafikin. Yang mana ciri-ciri yang sangat nampak dan jelas sekali adalah mereka tidak punya prinsip yang kokoh. Dalam artian mereka bimbang, ragu di dalam menjalankan ibadah mereka. Karena mereka memiliki dua wajah. Wajah yang pertama, kalau bersama orang-orang mukminin, orang-orang muslimin, mereka menyanjung, memuji. Tapi kalau bersama orang-orang kufar, mereka juga memiliki wajah yang lain. Memuji mereka, menyanjung mereka, menjelek-jelekkan kaum mukminin. Allahu musta'an. Kita lihat, qala Allah Ta'ala berfirman, "Mudzabdzabina baina dzalik la ilaha illa wa la ilaha illa wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila." Mereka orang-orang munafikin, keadaan mereka adalah apa? Adalah pelin-pelan. Mereka adalah pelin-pelan, bimbang, ragu, goncang. Tidak memihak kepada orang-orang mukminin, tidak pula memihak kepada orang-orang kufar secara apa? Secara zahirnya. Padahal apa? Na'am barakallahu fikum, secara batinnya pun mereka justru apa? Memusuhi orang-orang mukminin. Kalau secara zahirnya ya berubah-ubah mereka. Kalau bersama kaum mukminin menampakkan seakan-akan seperti orang-orang mukminin, seperti itu. Kalau bersama orang kufar juga menampakkan seakan-akan bersama mereka, tapi hatinya sebenarnya sangat benci dengan orang-orang mukminin. Itulah orang-orang munafikin. Nah, jadi la ilaha illa wa la ilaha illa. Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, hadis yang sudah pernah kami nukilkan, "Inna syarran nasi 'indallahi dzul wajhain. Ya'ti ila haula biwajhin wa ya'ti ila haula biwajhin." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, sesungguhnya sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang memiliki dua wajah. Datang kepada kaum mukminin dengan satu wajah, datang kepada mereka orang kafir dengan wajah yang lain juga. Menunjukkan bahwasanya prinsipnya enggak kokoh. Prinsipnya enggak kokoh. Nah, Allah musta'an. Kita lihat sini, "Wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila." Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan hatinya dari keimanan, maka sungguh dia tidak akan menjumpai petunjuk dan hidayah serta jalan yang benar. Allah musta'an. Qala al-mufassirun asbahumullah, kita lihat tafsirannya itu, perhatikan baik-baik. Inna min sya'ni haula'il munafiqin ataraddud wal hayrah wal ittirab. Sesungguhnya keadaan mereka orang-orang munafikin itu adalah taraddud, ragu, hayrah, bimbang, wal ittirab, goncang. Itu keadaan mereka seperti itu. Jadi enggak mapan gitu ya. Nah, barakallahu fikum, enggak memiliki prinsip yang kokoh. Nah, barakallahu fikum, mudah tergoyahkan. Allah musta'an. Kita lihat di sini. La yastaqirruna 'ala hal. Mereka tidak berada
di atas keadaan yang tetap itu. Jadi keadaan itu berubah-ubah. Kalau kita terjemahan bebas itu istilahnya at-talawun fid din. Paham ya? Jadi dia itu mudah berubah-ubah warna dalam agama itu. Nah, barakallahu fikum. Kalau kenikmatan menimpa orang-orang mukminin, mereka datang kepada orang yang beriman. Kami bersama kalian, kami bantu kalian. Jihad pun ikut berangkat katanya. Tapi nanti kalau kaum mukminin terkena musibah, kekalahan, mereka langsung mihak ke orang kafir. Nah, kami bersama kalian, nolong kalian, melindungi kalian untuk memerangi orang-orang apa? Mukminin atau yang semisalnya. Allahul musta'an. Enggak memiliki apa? Keadaan yang kokoh yang senantiasa mereka berada di atasnya, enggak ada. Falahum ma'al mu'minin wa lahum ma'al kafirin. Ini bayangkan. Mereka orang-orang munafikin tidak bersama kaum mukminin, tidak pula mereka bersama orang-orang kafirin, walaupun batinnya apa? Benci terhadap orang-orang mukminin. Allahul musta'an. Wa man yasrifillah qalbah 'anil iman bihi wal istimsak bi hadyihi, dan barang siapa yang Allah Taala palingkan hatinya dari keimanan dan Allah Taala palingkan dari berpegang teguh dengan petunjuknya, falan tajid lahu tariqan ilal hidayah wal yaqin, maka niscaya orang tersebut tidak akan menjumpai, niscaya engkau tidak akan menjumpai untuk orang tersebut jalan menuju hidayah dan juga keyakinan. Sudah enggak ada keyakinan lagi, sudah adanya kebimbangan, keraguan orang-orang munafikin. Wal iyad billah. Naam. Oleh karena itu tempatnya pun juga apa? Tempatnya juga yang paling bawah dalam api neraka. Karena beda dengan orang kafir. Kalau orang kafir nampak kekufurannya, orang Yahud kafir, orang Nasara kafir, itu. Tapi kalau orang munafik susah dibedakan kecuali apa? Setelah nampak dengan perbuatannya atau semisalnya. Nah, barakallahu fikum. Orang-orang munafikun saat itu ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, di Madinah banyak orang-orang yang menganut agama Islam. Tapi orang-orang yang ketakutan, sebagian mereka, nah barakallahu fikum, menganut agama Islam dalam keadaan apa? Dalam keadaan mereka benci terhadap Islam tersebut. Seperti orang-orang munafikun. Nah barakallahu fikum. Dalam keadaan demikian posisinya, nah barakallahu fikum, kalau jihad berangkat jihad. Nah, walaupun terkadang apa? Membikin pasukan itu kendor. Jadi keadaan mereka di saf-saf kaum mukminin itu enggak membikin apa? Tidak membikin tenang, tidak membikin barakallahu fikum keadaan bagus, namun justru membikin keadaan itu rusak. Orang-orang munafikin ketika berada di saf-saf kaum mukminin. Naam. Allahumma musta'an. Kita lihat ayat berikutnya. Qala Allah Ta'ala, ayat yang 144. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina? Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan orang-orang kufar sebagai pemimpin-pemimpin untuk kalian selain kaum mukminin. Nah, aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina? Apakah kalian ingin menjadikan suatu alasan yang nyata nanti di hadapan Allah Ta'ala terhadap perbuatan kalian? Nah, maksudnya punya alasan enggak gitu loh. Kenapa kalian malah justru menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin sedangkan kaum mukminin ditinggalkan? Kan gitu. Nah, barakallahu fikum. Ini bukan dalil yang dipakai untuk orang-orang apa? Intikhabat, orang-orang pemilu. Dalilnya enggak tepat kalau dengan ini ya. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Ahlus sunnah jangan terkecoh, tertipu dengan apa? Bujukan rayuan. Nanti kalau seandainya ahlus sunnah enggak nyoblos, kalau yang lain orang kafir bagaimana? Itu syubhatnya mereka seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Kita boleh menjadikan pemimpin dengan cara yang syar'i yang telah diajarkan dalam as-sunnah an-nabawiyah. Nah, barakallahu fikum, seperti khalifah kepemimpinan zaman Rasulullah SAW. Beliau menunjuk Abu Bakar Siddiq, kemudian berikutnya Umar Khattab dan seterusnya. Itu tidak masalah, itu bukan pemilu. Nah, adapun pemilu yang antum saksikan, yang sekarang kita saksikan, barakallahu fikum, adanya pemilihan umum atau yang semisalnya, itu program daripada demokrasi. Paham ya? Yang nanti barakallahu fikum memutuskan seseorang menjadi pemimpin itu karena banyaknya yang mencoblos atau banyaknya yang mengikutinya. Paham ya? Bukan karena dia itu orang terbaik atau bukan. Paham ya? Dikenal dengan apa? Yang dikenal dengan pemilu tadi itu. Proses atau ritual daripada apa? Barakallahu fikum, agar terwujudkan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, kembali ke rakyat katanya. Allah musta'an. Jadi nanti di situ nanti barakallahu fikum,
Mana yang menang banyak suaranya itulah yang akan naik nanti. Walaupun orangnya jahat. Jadi bukan pemilihan yang syar'i. Paham ya? Nah, terus bagaimana sikap Ahlus Sunnah selama negaranya seperti itu bentuknya, keadaan seperti itu Ahlus Sunnah berusaha semaksimal mungkin tidak ikut. Paham ya? Nah, selama enggak ada paksaan, hanya himbauan, hindari. Nah, barakallahu fikum, enggak ada paksaan dari pemimpin harus nyoblos. Kalau enggak nyoblos tak bunuh, tak penjara. Nah, itu paksaan. Kita punya hujjah di hadapan Allah Taala, ya Allah, dulu kami dipaksa. Tapi kalau himbauan langsung melempem, takut, sembunyi di rumah, coblosan datang walaupun enggak nyoblos, ngapain? Berjenggot panjang, berjubah, datang ke TPS. Tapi enggak nyoblos juga. Nah, sama aja. Paham ya? Anak untuk ngelabui Ustaz, anak enggak enak kalau di rumah. Nanti dituduh ini, tuduh itu. Paham ya? Lah ngapain ke TPS? Ya cuman kesana aja. Sama aja mending usah datang sekalian. Di rumah duduk minum kopi sambil murajaah. Paham ya? Kalau seandainya apa? Kalau seandainya hanya himbauan. Jadi himbauan paksaan bedakan. Karena orang terkadang menilai himbauan itu paksaan. Tanya ke syekh sana, syekh. Kita sekarang hidup di Indonesia ini dipaksa harus nyoblos. Nah, kalau bentuknya kayak gini ya syekhnya bilang tafadhol nyoblos. Dipaksa lafadznya. Paham ya? Ingat himbauan itu lain dengan paksaan. Himbauan itu dihimbau, disuruh, tapi bukan paksaan. Itu kita bisa mengelak. Afan kami enggak ikut, selesai urusan. Sekali dua kali enggak didatangi lagi. Paham ya? Nah, ini kan hak asasi manusia, karena hak asasi manusia itu kita enggak milih. Kita mendoakan semoga pemimpin yang jadi adalah pemimpin yang baik, yang bagus. Seperti itu, doakan. Nah, jangan langsung tertipu dengan nanti kalau yang naik orang kafir semua akan dihancurkan, Ahlus Sunnah akan dimusnahkan. Jangan memastikan perkara yang belum terjadi. Itu termasuk perkara yang sangat berbahaya. Memastikan perkara yang belum terjadi sangat berbahaya. Coba Rasulullah SAW suatu ketika pernah bersabda, "Innallaha la yu'ayyid hadzal din birajulin fajir." Bayangkan. Mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Sesungguhnya Allah Taala terkadang menolong agama ini melalui tangan orang yang jahat, bayangkan. Orang yang jahat bisa menolong agama ini dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pastikan nanti kalau yang naik orang kafir akan hancur semuanya. Ahlus Sunnah tindas, Ahlus Sunnah enggak ada di mana-mana. Ayo kita nyoblos. Akhirnya orang berjenggot, berbondong-bondong, berjubah, semula dulu haram, datang ke sana ke TPS, tempat pembuangan sampah. Allahul musta'an. Berarti hati-hati ya. Hati-hati barakallahu fikum. Na'am. Hak asasi manusia kembalikan kepada masing-masing. Kita cenderung lebih baiknya, lebih selamatnya tidak ikut. Nah, barakallahu fikum. Ketika didatangi anggota-anggota misalkan milih mana? Kita pilih pemimpin yang baik, yang bagus. Nanti hadir ya, untuk hadirnya maaf Pak, kami mungkin nggak bisa hadir. Tak doakan dari rumah, selesai. Alasan yang ringkas, padat, simpel, dah. Nah, barakallahu fikum, masing-masing menahan apa? Menahan perasaannya, paham ya? Seperti itu. Nah, jangan tertipu. Nanti kalau nggak hadir nanti dipersulit membuat KTP, bikin paspor atau semisalnya, insya Allah enggak. Kalau mereka ini oknum ini mempersulit, malah dimarahi atasannya nanti. Paham ya? Diganyang atasannya kalau mempersulit seperti itu. Karena mereka juga punya peraturan, enggak seenaknya untuk mempersulit rakyat sipil untuk membuat apa? Surat-surat mereka. Jadi perlu diperhatikan. Himbauan sama paksaan itu lain. Paham ya? Setiap 17 Agustus kita dipaksa untuk masang bendera. Siapa yang maksa? Pernah dipaksa Pak antum? Enggak pernah. Enggak pernah dipaksa. Siapa yang maksa? Akhirnya langsung ketakutan, gemetaran mengibarkan bendera misalkan. Enggak ada yang maksa. Paham ya? Kecuali yang dipaksa, ditodong ke pistolnya. Pasang bendera. Sekarang ini besok tanggal 17 pasang bendera sekarang. Kalau enggak ini peluru ini nyasar nanti ke kepala antum misalkan. Nah, itu baru paksaan. Kalau himbauan kita harus berpikir. Himbauan itu kembali kepada ikhtiar pilihan kita milih yang mana. Milih ngikutin himbauan yang keliru tersebut atau kita bersabar gitu loh. Jadi bedakan antara himbauan dengan pilihannya, himbauan dengan paksaannya. Nah, barakallahu fikum. Kalau paksaan sudah kita punya hujjah di hadapan Allah Taala, ya Allah, ya Rabb, dulu kita dipaksa, selesai. Nah, tapi kalau bukan paksaan, himbauan kemudian membuat lafaz paksaan itu sangat keliru. Jadi antum jangan tertipu ya. Terkadang para masyayikh Ahlus Sunnah terkecoh dengan pertanyaan yang diajukan oleh beberapa orang. Pertanyaannya itu lafaznya paksaan. Padahal kalau kita saksikan di Indonesia, bisa dikatakan alhamdulillah leluasa ya istilahnya ya, enggak ada paksaan wala syai', hak asasi manusia. Itu nanti dibikin lafaznya seperti orang-orang hizbiyun itu kalau ketika membuat pertanyaan ke para masyayikh dibikin lafaznya paksaan. Kita dipaksa mengibarkan bendera.
dipaksa harus nyoblos. Nah, itu lapan seperti itu. Akhirnya masyayikh ini memandang daripada kalian disiksa, dibunuh, tafadhol silakan mencoblos karena terpaksa. Nah, lapan seperti itu. Tapi kalau kita saksikan realita kenyataannya dipaksa enggak? Enggak dipaksa. Jadi pertanyaan itu terkadang seperti itu. Jawabannya syekhnya enggak keliru kalau pertanyaan seperti itu. Terpaksa, dipaksa atau yang semisalnya. Allahumma musta'an. Naam. Ikhwan fillah azza wa jalla, ini sekedar selingan bahwasanya kita enggak diperbolehkan menyengaja menjadikan pemimpin-pemimpin dari kalangan orang-orang kufar dalam keadaan meninggalkan kaum mukminin. Adapun posisi sekarang ini kita berada di negara Republik Indonesia, kita sebagai rakyat sipil cukup kita mendoakan pemimpin kita dan pemimpin-pemimpin yang akan datang. Didoakan semoga mendapatkan hidayah dan Allah Ta'ala pilihkan pemimpin yang baik, yang amanah, memiliki agama yang barakallahu fikum lurus. Bagi Allah Ta'ala itu mudah semua terjadi. Paham ya? Dan itu perlu diperhatikan, ditanamkan di benak kita. Jangan ada pemikiran kudeta, revolusi, penggulingan kekuasaan, jangan. Doa ini paling penting, doa ini. Sampai-sampai imam siapa itu? Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, dinukilkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Siyar A'lamun Nubala, beliau mengatakan, "Lau alimtu anna li da'watan mustajabah la saraftuha li sultan." Kalau seandainya aku tahu punya doa dikabulkan, niscaya doa yang dikabulkan ini akan aku pakai untuk mendoakan pemimpin. Jadi mendoakan pemimpin kebaikan itu termasuk prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan mendoakan kejelekan. Nah, barakallahu fikum. Ini sekedar selingan faedah barakallahu fikum agar kita semakin kokoh di atas Al-Qur'an Sunnah, jangan bermudah-mudahan memaknakan himbauan dimaknakan dengan paksaan. Allahumma musta'an. Naam. Kita lihat lagi. Yaitu ayat yang ke-144. Naam, qala al-mufassirun asabahumullah, ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu wa 'amilu bisyar'ihi la tuwalu al-jahidin li dinillah wa tatruku muwalatal mu'minin wa mawaddatahum. Artinya, wahai orang-orang yang jujur imannya kepada Allah dan Rasulnya dan beramal dengan syariatnya, jangan sekali-kali kalian mencintai orang-orang yang menentang agama Allah dan justru meninggalkan kecintaan kalian kepada orang mukminin dan sayangnya kalian kepada orang mukminin. Loyalitasnya jangan terbalik gitu loh. Paham ya? Nam al-wala wal bara'-nya jangan terbalik. Kita harus punya loyalitas, kasih sayang kepada segenap kaum mukminin. Harus punya bara'ah, berlepas diri dari orang kufar wal munafikin. Naam. Aturiduna bimawaddati a'daikum an taj'alu lillahi ta'ala 'alaikum hujjatan dhahiratan 'ala adami sidqikum fi imanikum? Apakah kalian ingin dengan sebab kecintaan kalian kepada musuh-musuh kalian, ingin kalian menjadikan untuk Allah hujjah yang nampak terhadap perbuatan kalian, yaitu apa? Tidak jujurnya kalian di dalam iman kalian, enggak punya hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Ingat ya, hati-hati kita, niatan kita luruskan, mendoakan pemimpin-pemimpin kita. Ada pemilu, ada pemilihan ataukah tidak, terus kita mendoakan. Nah, barakallahu fikum, agar Allah telah pilihkan pemimpin yang muslim, mukmin, lurus agamanya, amanah, jujur, dan setia terhadap rakyatnya. Itu doa yang sangat bagus. Paham ya? Nah, selebihnya kita sibuk dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Karena banyak ya orang-orang yang istilahnya terfitnah dengan apa? Dengan dunia luar, akhirnya untuk menyampaikan aspirasi rakyat dengan demonstrasi, teriak-teriak pinggir jalan, ya kan? Turunkan harga apa? Bakwan. Ya, macam-macam. Demonstrasi itu macam-macam suaranya. Teriak-teriak keras pinggir jalan itu enggak ada orang demonstrasi sakinah, tenang, diam, duduk, itu enggak ada. Mesti teriak demonstrasi itu biasanya. Ya kan? Teriak-teriak pakai speaker, pakai ini macam-macam. Dan jarang sekali demonstrasi itu laki-laki semuanya, campur baur laki-laki dan perempuan. Dan jarang sekali orang demonstrasi itu mereka ketika demo, sholat dulu yuk ke masjid yuk, enggak ada. Paham ya? Sholat di situ, di lapangan itu. Paham ya? Ke masjid dulu ya, kosong tempatnya nanti kan. Langsung di situ sholatnya, enggak ada air, tayamum katanya. Darurat katanya, paling masjid banyak air. Allahumma musta'an. Banyak kerusakan barakallahu fikum. Naam. Alasan mereka menyampaikan aspirasi rakyat. Allahumma musta'an. Naam, Allahumma musta'an. Kalau bisa sampaikan langsung empat mata, itulah yang terbaik. Termasuk min afdhalil jihad kalimatu haqqin 'inda sultanin ja'ir.
Termasuk jihad yang paling afdal, ucapan yang benar di hadapan pemimpin yang zalim. Langsungan kalau mampu, empat mata. Kalau enggak mampu, lewat menterinya. Enggak mampu, lewat bawahannya. Enggak mampu, doakan. Selesai. Nah, barakallahu fiikum. Naam. Kita lihat di sini. Qala Allah Ta'ala, Allah telah berfirman ayat ke-145, perhatikan baik-baik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafikin mereka berada di kerak api neraka yang paling bawah, dan sungguh engkau tidak akan menjumpai untuk mereka penolong. Jadi enggak ada penolong sedikit pun bagi orang-orang munafikin. Orang-orang munafikin tempatnya di mana tadi? Di neraka yang paling bawah, wal iyad billah. Hati-hati barakallahu fikum. Allah Ta'ala kumpulkan jadi satu. Innallaha jami'ul munafiqin wal kafirina fi jahannama jami'a. Sesungguhnya Allah Ta'ala kumpulkan orang-orang munafikin dan orang-orang kufar di dalam neraka jahanam secara bersamaan di situ. Allahul musta'an. Naam, ngeri. Qala al-mufassiruna tabahumullah. Kita lihat tafsirannya itu. Innal munafiqina fi asfali manazilin nar yaumil qiyamah. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka berada di tingkatan api neraka yang paling bawah di hari kiamat kelak. Walan tajidalahum ayyuhar rasul. Dan engkau wahai Rasul tidak akan menjumpai untuk mereka nasiran, penolong, yadfa'u anhum, yang bisa menolong, membela mereka. Nah, membela dari apa? Su'ahadul masir. Yang membela mereka dari apa? Nah, barakallahu fikum, tempat kembali yang jelek ini. Enggak ada yang mampu karena sudah ketetapan dan juga hukuman mereka. Allahul musta'an. Berikutnya, qala Allah Ta'ala ayat yang ke-146, illal ladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billah wa akhlasu dinahum lillah faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Masyaallah. Ini yang tobat. Paham ya? Bagi orang-orang yang taubat, balasannya, ganjarannya adalah sangat bagus dan mulia. Kita lihat. Kecuali orang-orang yang taubat kemudian aslahu, memperbaiki. Setelah taubat memperbaiki, bukan hanya taubat saja. Paham ya? Setelah bertaubat memperbaiki, wa'tasamu billah. Setelah itu apa? Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa akhlasu dinahum lillah, dan kemudian mengikhlaskan agamanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Faulaika ma'al mu'minin, maka mereka-mereka ini bersama orang-orang mukminin di dunia dan juga di akhiratnya. Masyaallah. Wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima, dan kelak Allah Ta'ala akan berikan bagi orang-orang mukminin pahala yang sangat besar. Nah, barakallahu fikum, kalau sudah tobat, memperbaiki, kemudian apa? Nah, dengan tobat yang jujur, Allah Subhanahu wa taala akan apa? Ikutkan mereka bersama kaum mukminin. Kalau sudah tobat berarti imannya apa? Zahiran wa batinan, bukan secara zahir saja. Batinan ini penting karena masalah batin ini urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala, manusia enggak tahu, enggak nampak gitu. Nah, kita lihat lagi. Qala al-mufassirun atabahumullah, perhatikan tafsirannya itu. Illal ladzina raja'u ila Allah ta'ala wa tabu ilaihi, kecuali orang-orang yang mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepadanya, wa aslahu ma asadu min ahwalihim batinan wa dhahira, dan juga mereka memperbaiki apa-apa yang dulu pernah mereka rusak dari keadaan-keadaan mereka secara batin maupun zahir. Wa walau ibadahul mu'minin, dan mereka berloyalitas, senang, bersahabat dengan hamba-hambanya yang beriman. Wastamsaku bidillah, dan mereka berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa akhlasu lahu subhanahu, dan mereka mengikhlaskan agamanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Faulaika ma'al mu'minina fid dunya wal akhirah. Masyaallah. Maka mereka-mereka ini yang sudah taubat dengan taubat yang benar bersama kaum mukminin di dunia dan juga di akhiratnya. Wa sawfa yu'tillahul mu'minin sawaban 'azima, dan kelak Allah taala akan memberikan bagi orang-orang yang beriman pahala yang sangat agung. Bayangkan di sirat, jembatan yang sangat mengerikan. Nah, barakallahu fikum, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahaddu minas sayf adak minas sya'r. Ngeri sekali. Sirat yang kita akan menyeberanginya nanti. Di sirat tersebut yang lebih lembut daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Paham ya? Kemudian licin dan melesetkan. Di situ siapa yang berjatuhan ke dalam api neraka jahanam yang ada di bawahnya? Orang-orang munafikun. Ingin nyebrang, baru dapat sedikit, cahayanya mati.
jatuh ke bawah, sambar oleh kalalib. Paham ya? Apa itu kalalib? Anjing-anjing neraka? Bukan ya, kalalib itu semacam apa? Semacam kain yang besar. Yang ujungnya itu apa? Bengkok, menyambar-nyambar. Seperti apa? Duri sa'dan, menyambar-nyambar. Jadi kalau imannya lemah, dan dari kalangan orang munafikun yang mereka menampakkan zahirnya di dunia tapi batinnya benci terhadap keislaman dan juga keimanan, tersambar, jatuh. Paham ya? Jadi cahayanya apa? Cahayanya itu enggak sempurna. Nah, mencari cahaya yang lain enggak dapat ya. Jatuh ke bawah. Kalau orang kufar bagaimana? Orang kufar langsung masuk ke neraka. Paham ya? Antum lihat dalam surat Az-Zumar itu lafadznya apa? Kalau surga wa futihat. Tapi kalau neraka langsung futihat. Ya enggak? Nah, ketika orang-orang kufar digiring, digiring untuk masuk ke neraka, dibukakan atau sudah terbuka? Sudah terbuka pintu nerakanya, langsung masuk. Tapi kalau orang mukminun setelah menyeberang sirat tersebut enggak langsung masuk. Dibukakan dulu pintunya oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena di situ ada penjaganya. Penjaganya ngomong, "Aku dipasrai kunci, yang kunci ini enggak aku serahkan kepada seorang pun sebelummu." Serahkan oleh Rasulullah SAW dengan seizin Allah Ta'ala, dibukalah pintu surga. Wa futihat. Kemudian dibukakan pintu surga, masuklah mereka. Dari kalangan Nabi dan Rasul, pertama kali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari umatnya, pertama kali umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di sirat itulah yang sangat berbahaya, orang-orang munafikun berjatuhan di situ, wal iyad billah. Nasallahu alaihi wa afiyah. Naam. Kita lihat di sini, barakallahu fikum hafizakumullah. Yang terakhir, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima. Ayat yang ke-147, perhatikan baik-baik di sini. Kalau kalian tobat, memperbaiki keadaan kalian, berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah taala tidak akan mengadab kalian jika kalian bersyukur dan kalian beriman. Wa kana Allahu syakiran 'alima. Dan sungguh Allah taala zat yang maha mensyukuri dan juga zat yang maha apa? Mengetahui. Kita lihat sini. Qala al-mufassirun asabahumullah ma yaf'alullahu bi'adzabikum in aslahtumul 'amal wa amantum billahi wa rasulih. Artinya sungguh Allah taala tidak akan mengadab kalian jika kalian memperbaiki amalan-amalan kalian dan kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Fa innallaha subhanahu ghaniyyun 'amman siwah. Maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tidak butuh, zat yang maha kaya dari yang selainnya. Wa innama yu'adzab al-ibadu bi dzunubihim. Dan hanya saja hamba-hambanya diazab sesuai dengan kadar dosa-dosa mereka. Kalau pelaku dosa besar, sahibul kabirah, itu enggak kekal nanti. Tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah telah menghendaki mengazab, itu pun diazab sesuai dengan kadar dosanya. Jika menghendaki diampuni, diampuni sejak awal langsung dimasuk ke surga. Dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Itu pelaku dosa besar. Jangan seperti orang-orang Khawarij atau Mu'tazilah yang mereka mengatakan pelaku dosa besar mereka kekal dalam api neraka. Kenapa kok mereka bisa mengatakan seperti itu? Sudah kami jelaskan berkali-kali, karena orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah mereka mengingkari adanya syafaat untuk al-kabair. Jadi pelaku dosa besar enggak ada syafaat katanya. Nah terus bagaimana? Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in katanya. Enggak bermanfaat syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat. Lah kenapa? Kafir mereka. Pelaku dosa besar kata orang-orang Khawarij. Kita katakan ini mazhab yang batil, pemahaman yang gagal. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Lah terus bagaimana? Pelaku dosa besar di akhirat kelak tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah telah menghendaki untuk mengazab, akan diazab sesuai dengan kadar dosanya. Jika Allah telah menghendaki mengampuni, akan diampuni. Yang nanti akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma musta'an. Kita lihat lagi di sini. Naam, wa innahu yu'adzab al-ibad bi dzulumihim wa kana Allah syakiran li ibadihi ala ta'atihim lah 'aliman bi kulli syai'. Dan sungguh Allah taala zat yang maha mensyukuri terhadap hamba-hambanya yang mentaati dan terhadap ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan zat yang maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala ketika bersyukur pada hambanya bukan karena butuh pada hambanya, namun itu bentuk karunia, keutamaan yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Nasallahu salamatan afiyah fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.